Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 MN22D Universitas Buana Perjuangan Karawang. Kami akan mempresentasikan laporan dari studi kelayakan bisnis Golden Crunch. Berikut adalah anggota kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Helisa. Jadi yang pertama dalam studi kelayakan bisnis yaitu usaha fried chicken, dilatar belakangi oleh usaha kuliner khususnya fried chicken telah menjadi salah satu pilihan bisnis yang populer di Indonesia. Fried chicken adalah makanan yang sangat digemari oleh banyak berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Selain itu juga pertumbuhan penduduk yang terus meningkat di Indonesia menciptakan usaha kuliner. Selain juga meningkatnya daya beli masyarakat juga berkontribusi pada tingginya permintaan akan makanan cepat saji. Lingkungan kampus memiliki potensi pasar yang sangat besar untuk usaha kuliner, termasuk fried chicken. Mahasiswa yang umumnya memiliki mobilitas tinggi dan gaya hidup praktis sering mencari makanan cepat saji yang mudah diakses, lezat, dan ekonomis. Kondisi ini menciptakan peluang yang sangat menjanjikan bagi usaha fried chicken yang berlokasi strategis di dekat lingkungan kampus. Kemudian selanjutnya terdapat kajian aspek legal bisnis. Yang pertama ada identitas perusahaan, ada nama perusahaannya yaitu CV Golden Crunch, merek dagangnya Golden Crunch, jenis usahanya perdagangan, kegiatan usahanya memproduksi dan menjual makanan, minuman, dan snack. Alamatnya di Ronggowalio, Karawang, Jawa Barat. Miliknya yaitu Nathan Romeo, dan logonya terdapat di sini. Bentuk utamanya itu bulat, warna dasarnya kuning, merah, dan oranye. Terus gambarnya terdapat ayam jago dan api, terus serta tulisan mereknya yaitu Golden Crunch. Terus terdapat juga nomor telepon dan email. Selanjutnya terdapat kajian aspek legal bisnis, yaitu aspek legal. Nama perusahaannya Golden Crunch, bentuk usahanya perseorangan, akta notarisnya belum ada, dan permodalannya itu 1.200.000.000. Modal dasarnya yaitu 1.200.000.000. Modal ditempatkannya 1M, terus modal disetornya 971.463.059. Terus dapat juga surat izin usaha perdagangan nomor 80 tahun 2024. Terus dapat juga surat izin pengukuhan pengusaha kena pajak nomor KIP 181 PJ 2002. Ada daftar perseroan khusus CV nomor 151825608950. Surat izin tempat usahanya terdapat sheetnya, dan izin mendirikan bangunannya terdapat juga. Terus di sini terdapat aspek manajemen organisasi, terdapat komisaris, store manager, manajer keuangan, kasir, dan koki. Di sini terdapat aspek manajemen organisasi dari uraian kerja yang tadi. Komisaris itu mengawasi jalannya perusahaan secara berkala dan mengevaluasi hasil yang diperoleh. Terus terdapat juga store manager, memotivasi, melatih, membimbing, dan mengawasi staf toko untuk memastikan kinerja yang optimal. Selanjutnya ada manajer keuangan, membuat, mengelola, dan memantau anggaran perusahaan serta memastikan penggunaan dana yang efisien. Kemudian koki mengolah bahan makanan menjadi hidangan siap saji dan dengan mengikuti resep teknik memasak yang tepat. Selanjutnya ada kasir, menerima pembayaran dari pelanggan dengan cepat dan akurat, menggunakan mengolah transaksi tunai termasuk memberikan uang kembalian dengan tepat, mengelola orderan yang masuk baik online maupun offline. Selanjutnya di sini ada aspek pasar dan peluang bisnis. Yang pertama ada analisis potensi peluang pasar dan estimasi pasar. Ini terdapat tabel estimasi dari per harinya dari para calon konsumen, yaitu ada mahasiswa UBP, Unsika, pelajar, karyawan, dan masyarakat sekitar.
Ini telah diestimasi dari satu minggu, dari Senin sampai Minggu. Berdasarkan hasil analisisnya, mahasiswa UBP itu perharinya 1890 dibagi 7 hari, 270 orang. Mahasiswa UMSIK 139 dibagi 7 hari, 47 orang. Pelajar 116 dibagi 7 hari sama dengan 16 orang. Karyawan 225 dibagi 7 hari sama dengan 32 orang. Dan masyarakat sekitar 1775 dibagi 7 hari, 253 orang. Perkiraan potensi pasar sehari jadinya dijumlahkan menjadi 618 orang. Kemudian berdasarkan tabel maka dapat diketahui rata-rata perharinya yaitu 43.407 hari, yaitu sama dengan 620 orang per hari. Jumlah pelanggan potensialnya 50%, jadi 50% lagi dikali 620 orang sama dengan 310 orang. Jumlah pesaingnya 4 pesaing sudah diambil, berarti 50%, tersisa 50% calon pelanggan. Pelanggan yang sudah dilayani 50% dikali 310 orang, yaitu 155 orang. Yang belum terlayani 40%, ya 10 orang juga, jadi 155 orang. Perkiraan jumlah pelanggan sisa yang dapat dilayani 70%, maka 70% dikali 155 orang sama dengan 108 orang per harinya. Jadi calon pelanggan saat ini kisaran 108 orang. Jika setiap calon pelanggan belanja 18.000 per hari, maka peluang pendapatan itu 1.944.000. Kemudian terdapat analisis segmen pasar yang akan dipilih. Jadi rata-rata perharinya itu 1062 dibagi 7 hari sama dengan 151 orang per hari. Jumlah pelanggan potensial 50% dikali 151, 75 orang. Jumlah pesaingnya 4 pesaing. Seperti yang tadi sudah disampaikan, pelanggan yang sudah dilayani 50% dikali 75 orang, 37 orang. Pelanggan yang belum terlayani 50% kali 75 orang, 37 orang. Jadi perkiraan jumlah pelanggan sisa yang dapat dilayani 70%, maka 70% dikali 37 orang sama dengan 26 orang per hari. Jadi calon pelanggan saat ini kisaran 26 orang. Jika setiap calon pelanggan belanja 27.000 per hari, maka peluang pendapatan 432 per hari. Prospek pasar bisnis peracikan ini memiliki target pasar yang luas, mulai dari anak-anak hingga dewasa bisa menikmatinya, namun terdapat peluang juga memberikan waktu lokasinya dekat dengan lingkungan kampus. Dan segmen yang dipilih itu mahasiswa UBP dan masyarakat sekitar karena memiliki jumlah harian yang banyak dibanding dengan calon konsumen lainnya. Selanjutnya ada analisis bauran pemasaran. Bauran pemasaran atau marketing mix ini yang akan diterapkan pada bisnis Golden Crunch menggunakan 7P. Yang pertama ada produk, menyediakan berbagai produk makanan cepat saji dan juga minuman. Terdapat juga paket makanan dan minuman serta ditambah dengan pilihan saus yang dapat dipilih oleh konsumen sesuai selera. Terdapat juga level kepedasan yang bisa disesuaikan. Minumannya itu ada fried chicken, nasi, saus, minuman, dan menu lainnya seperti spaghetti dan fried rice. Sekian dari saya, terima kasih. Analisis bauran pemasaran yang kedua itu price. Harga disesuaikan dengan tingkat kemampuan rata-rata konsumen yang menjadi target pasar, sehingga harganya terjangkau oleh semua kalangan masyarakat. Harga setiap produk bervariasi, dari ayam mulai dari 11.000 hingga 26.000. Ada juga tambahan nasi putih yaitu 6.000, juga ada cemilan. Yang pertama ada kentang 2.500, yang kedua ada spaghetti 13.000. Juga ada tambahan sambal seperti sambal geprek 4.000, saus pedas 4.000. Ada juga minumannya air mineral 5.500 dan Nestle Orange 6.000. Yang ketiga yaitu pledge.
Lokasi yang strategis di Jalan HS Ronggowaluyo, Karawang. Lokasi ini berada di lingkungan kampus dan warga sekitar, sangat dekat dengan Universitas Buana Perjuangan Karawang dan dilewati oleh beberapa mahasiswa Universitas Singapura Bangsa Karawang dengan jumlah mahasiswa yang sangat banyak karena dua universitas tersebut termasuk universitas negeri dan swasta terbesar di Karawang. Tempatnya pun dapat diakses dengan mudah, tidak terpencil dan berada di depan jalan raya. Juga terdapat lahan parkir serta tempat makan yang nyaman. Yang keempat, promosi Golden Crunch menggunakan menu paket yang lebih hemat dan beberapa diskon khusus untuk konsumen. Promosi dilakukan melalui media sosial dan poster-poster. Yang kelima, people. Golden Crunch memiliki karyawan yang ramah, rapi, mempunyai attitude yang baik, tutur kata yang baik, cakatan, dan memiliki keahlian dalam memasak menyajikan. Yang keenam, physical evidence. Golden Crunch memiliki desain warna yang unik dan menarik, memiliki fasilitas yang cukup, lahan parkir, tempat menunggu, tempat makan, dan tempat untuk mencuci tangan jika pelanggan ingin makan di tempat. Yang ketujuh, proses masak dan penyajian berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur kerja yang ditetapkan. Pelayanan yang diberikan sangat cepat, penempatan yang higienis dan rapi. Aspek pasar dan peluang bisnis. Yang keempat yaitu analisis pemasaran di masa depan, terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama, memberi notif kepada pelanggan maupun calon pelanggan di media sosial secara terus-menerus dan bertahap, sehingga pelanggan dengan mudah dapat mendapatkan informasi dan dapat menciptakan brand awareness. Yang kedua, meningkatkan kualitas produk dan selalu berinovasi varian menu baru yang unik dengan bumbu yang khas. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan yang cepat dan ramah dengan cara mengadakan pelatihan khusus kepada karyawan. Yang keempat, membuka cabang outlet di berbagai kota. Yang kelima, meningkatkan kepercayaan pelanggan dengan dokumentasi yang berhasil ataupun review sehingga dapat memotivasi pelanggan untuk membeli. Aspek pasar dan peluang bisnis yang kelima yaitu memanfaatkan teknologi dalam pemasaran, terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, menggunakan sistem pembayaran online sehingga membuat proses transaksi lebih cepat dan aman. Yang kedua, menganalisis data untuk mengukur kerja secara lebih akurat dan objektif yang dapat mengidentifikasi tren yang sedang berkembang yang perlu ditingkatkan dan mengoptimalkan operasional. Yang ketiga, memanfaatkan AI yang memungkinkan personalisasi konten dan rekomendasi produk yang lebih tepat, meningkatkan pengalaman pelanggan dan konversi penjualan. Yang keempat, memanfaatkan fitur iklan berbayar di berbagai sosial media untuk menjangkau target audiens dengan lebih tepat dan efisien, sehingga dapat memberikan peluang unik untuk berinteraksi secara langsung dengan pelanggan, menjawab pertanyaan, mengatasi masalah, dan mendapatkan umpan balik secara real time. Aspek pasar dan peluang bisnis yang keenam yaitu simpulan aspek pasar dan peluang pasar. Pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan bisnis memberikan peluang besar untuk pertumbuhan dan perkembangan perusahaan di era globalisasi ini. Dengan integrasi yang tepat dan strategi yang cermat, perusahaan dapat memaksimalkan potensi teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, inovasi, dan interaksi dengan pelanggan sehingga memungkinkan tetap relevan dan bersaing dalam pasar yang memiliki kompetitif. Selanjutnya yaitu aspek sosial dan ekonomi. Yang pertama, dukungan umum pembangunan. Dari aspek ekonomi, pembangunan di Karawang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan sektor ekonomi lokal. Dengan berdirinya berbagai kawasan industri, perdagangan, dan pariwisata, Karawang diharapkan mampu menjadi pusat ekonomi yang dinamis di Jawa Barat. Berikut ada misi, tujuan, sasaran, indikator sasaran, dan strategi. Misi yang pertama itu meningkatkan sumber daya manusia atau SDM. Tujuannya meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dan pelatihan keterampilan. Sasarannya SDM yang kompeten dan siap kerja. Indikator sasaran tingkat partisipasi pendidikan masyarakat. Strateginya menyiapkan program vokasi, pelatihan kerja, dan beasiswa. Misi yang kedua yaitu memperkuat ekonomi melalui pemberdayaan. Tujuannya meningkatkan daya saing UMKM di pasar lokal. Sasarannya UMKM yang berdaya saing tinggi. Indikator sasarannya jumlah UMKM yang bertahan dan bertambah. Strateginya pelatihan manajemen bisnis dan pemberian insentif untuk UMKM. Yang ketiga yaitu misinya mengembangkan
infrastruktur dan konektivitas. Tujuannya memperbaiki akses ke transportasi dan konektivitas digital. Sasarannya infrastruktur jalan dan transportasi yang memadai. Indikator sasarannya panjang jalan yang belum terhubung ke pusat ekonomi. Strateginya pembangunan jalan utama dan transportasi publik. Misi yang keempat yaitu menarik investasi dan mengembangkan sektor industri. Tujuannya meningkatkan nilai investasi dan pertumbuhan sektor industri. Sasarannya meningkatkan investasi dan sektor swasta. Indikator sasarannya nilai investasi baru di berbagai sektor industri. Strateginya penyediaan intensif pajak dan fasilitas bagi investor. Yang kelima yaitu misinya meningkatkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik. Tujuannya meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan transportasi birokrasi. Sasarannya pelayanan publik yang efisien dan transparan. Indikator sasarannya indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Strateginya digitalisasi layanan dan reformasi birokrasi untuk pelayanan yang lebih cepat. Berdasarkan tabel di atas, perumusan strategi pada dukungan pembangunan Kabupaten Karawang dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan program vokasi, pelatihan kerja, dan beasiswa. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM melalui program vokasi dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri di Karawang. Yang kedua, pelatihan manajemen bisnis dan pemberian insentif untuk UMKM. Mengingat peran UMKM yang sangat penting dan dalam perekonomian lokal, strategi ini ditunjukkan untuk memberdayakan UMKM agar lebih kuat dan kompetitif. Pemerintah daerah dapat menyediakan pelatihan mengenai manajemen bisnis, pemasaran, penggunaan teknologi, hingga pengelolaan keuangan. Yang ketiga yaitu pembangunan jalan utama transportasi publik. Dengan memperbaiki dan memperluas jalan utama serta memperkenalkan atau meningkatkan layanan transportasi publik, akses ke berbagai wilayah di Karawang menjadi lebih mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jahira Simpan Fatimah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi materi studi kelayakan bisnis. Nah, selanjutnya yang nomor 4 itu ada penyediaan insentif pajak fasilitas bagi investor. Pemerintah daerah dapat menerapkan pengurangan pajak tertentu atau bahkan pembebasan pajak untuk investasi di sektor-sektor prioritas. Hal ini juga dapat mencakup kemudahan perizinan serta penyediaan fasilitas yang diperlukan seperti pasokan listrik dan air yang stabil. Selanjutnya nomor 5 yaitu ada digitalisasi layanan dan reformasi birokrasi untuk pelayanan yang lebih cepat. Sistem e-governance memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan seperti perizinan, administrasi, dan pembayaran secara daring yang mempercepat proses dan mengurangi praktik birokrasi yang bertele-tele. Digitalisasi layanan juga akan meningkatkan transparansi karena masyarakat dapat memantau proses administrasi dengan mudah. Kajian aspek sosial dan ekonomi yang selanjutnya itu ada nomor 2, dukungan pertumbuhan ekonomi negara atau masyarakat. Peningkatan pendapatan masyarakat dapat dicapai melalui pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Produk domestik regional atau PDRD dapat digunakan untuk melihat tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Kabupaten Karawang terkenal dengan sebagai salah satu lubuk padi di Provinsi Jawa Barat. Namun, seiringnya berjalannya waktu, bidang industri di Kabupaten Karawang berkembang sangat pesat. Dengan melihat hal tersebut, apakah pertanian dapat tetap dikembangkan dan menunjang perekonomian Kabupaten Karawang? Nah, yang ketiga yaitu ada dukungan pendapatan masyarakat. Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu daerah. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan suatu daerah dengan jumlah penduduk daerah tersebut. Pendapatan per kapita juga merefleksikan PDB per kapita. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan suatu daerah. Semakin besar pendapatan per kapitanya, semakin makmur daerah tersebut.
Selanjutnya ada kajian aspek sosial dan ekonomi yang nomor 4. Yang nomor 4 yaitu dukungan kehidupan sosial, agama, budaya, dan adat istiadat. Nah, Kota Karawang, sebuah kabupaten di Jawa Barat, Indonesia, memiliki keyakinan sosial, budaya, agama, dan adat istiadat yang berperan penting dalam kehidupan masyarakatnya. Salah satu simbol budaya yang terkenal di Karawang adalah Goyang Karawang, sebuah tarian tradisional yang melambangkan identitas lokal. Yang kelima yaitu ada simpulan dukungan ekonomi dan sosial dalam usaha yang akan dilaksanakan. Dapat disimpulkan bahwa dukungan ekonomi dan sosial di Karawang ditunjukkan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan usaha kecil dan menengah serta memperkuat jaringan sosial di masyarakat. Melalui kolaborasi pemerintah, perusahaan, dan masyarakat, diharapkan inisiatif ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya yaitu ada aspek lingkungan. Nah, aspek lingkungan itu dibagi beberapa bagian lagi. Nah, yang pertama itu ada dukungan lingkungan fisik. Nah, di dukungan lingkungan fisik ini ada letak dan kondisi geografis. Kabupaten Karawang terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia dengan posisi geografis yang cukup strategis di sebelah timur ibu kota Jakarta. Kabupaten ini berbatasan dengan Bekasi di sebelah barat, Purwakarta dan Bogor di selatan, Kabupaten Subang di timur, dan Laut Jawa di sebelah utara. Letaknya yang dekat dengan Jakarta membuat Karawang menjadi salah satu daerah penyangga ibu kota dan pusat industri yang signifikan di Jawa Barat. Nah, terus ada juga luas wilayah Kabupaten Karawang pada tahun 2022 itu sebesar 1.000. Nah, selanjutnya luas wilayah Kabupaten Karawang itu pada tahun 2022 sebesar 1911,09 km persegi. Secara administratif, Karawang mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut. Sebelah utara kalau sebelah utara itu Laut Jawa, sebelah timur itu Kabupaten Subang, sebelah tenggara Kabupaten Purwakarta, sebelah selatannya ada Kabupaten Bogor, sebelah baratnya ada Kabupaten Bekasi. Nah, selanjutnya itu aspek lingkungan fisik, masih di dukungan lingkungan fisik. Yang keduanya ada topografi. Nah, topografi ini wilayah Kabupaten Karawang termasuk daerah daratan yang relatif rendah, mempunyai variasi ketinggian antara 0 sampai 1279 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan wilayah 0 sampai 20, 2 sampai 150, 15 sampai 400, dan di atas 400. Topografi di Kabupaten Karawang selain besar berbentuk daratan yang relatif rendah 25 mdpl. Selain daratan rendah, Karawang juga memiliki wilayah berbukit di bagian selatan yang berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Purwakarta. Nah, selanjutnya ada geologi. Kabupaten Karawang bagian utara sebagian besar tertutup daratan pantai yang luas, terhampar di bagian pantai utara dan merupakan buatan sedimen yang dibentuk oleh bahan-bahan lepas, terutama endapan laut dan aluminium vulkanik. Di bagian tengah ditempati oleh perbukitan termasuk dibentuk oleh bantuan sedimen. Sedangkan di bagian selatan terletak Gunung Sanggabuana dengan ketinggian 1291 meter di atas permukaan laut. Nah, selanjutnya yaitu masih ada di aspek lingkungan. Yang pertama itu ada dukungan lingkungan fisik yang di hidrologi dan hidrogeologi. Kondisi hidrologi Kabupaten Karawang sangat dipengaruhi oleh keberadaan beberapa sungai besar, terutama Sungai Citarum dan Sungai Cilamaya yang mengalir dari selatan ke utara bermuara di Laut Jawa. Aliran sungai ini menyediakan sumber air utama untuk irigasi pertanian dan kebutuhan industri di Karawang. Selain itu juga ada jaringan irigasi buatan yang memperluas distribusi air ke lahan pertanian, menjadikan Karawang sebagai salah satu daerah dengan produktivitas padi tertinggi di Jawa Barat.
Nah, selanjutnya itu ada klimatologi. Suhu udara di Karawang relatif panas dan lembab sepanjang tahun dengan suhu rata-rata sekitar antara 22,7 derajat Celcius sampai dengan 24,3 derajat Celcius. Nah, rata-rata suhu tertinggi terjadi pada bulan Januari dan terendah itu ada pada bulan Februari. Kelembapan rata-rata Kabupaten Karawang berkisar 71% sampai 83%. Nah, kecepatan angin rata-rata tertinggi pada bulan Januari sebesar 1,9 meter per detik dan terendah terjadi pada bulan April, Juni, Oktober sebesar 0,9 meter per detik. Nah, tekanan udara rata-rata Kabupaten Karawang berkisar 922,0 sampai dengan 922,8. Nah, selanjutnya itu ada penggunaan lahan. Nah, penggunaan lahan berdasarkan data penggunaan lahan di Kabupaten Karawang, penggunaan lahan tertinggi dalam beberapa kategori. Nah, di antaranya itu yang paling dominan adalah lahan sawah yang pada tahun 2013 mencakup sekitar 54,14% dari total luas wilayah Kabupaten Karawang. Selain itu juga terdapat lahan untuk pemukiman yang mengalami peningkatan signifikan dari 6,13% pada tahun 2000 menjadi 15,72% pada tahun 2013 juga. Nah, wilayah pemukiman ini umumnya terletak di bagian tengah hingga selatan kabupaten, di sekitar pusat kegiatan perkotaan dan industri. Selain sawah dan pemukiman, lahan tembak juga menjadi kategori penting dengan luas yang konsisten meningkat mencakup sekitar 9,93% pada tahun 2013. Nah, wilayah utara Kabupaten Karawang yang berbatasan dengan Laut Jawa didominasi oleh tembak dan lahan basah. Nah, selanjutnya ada aspek lingkungan yang nomor 2, yaitu dukungan lingkungan makhluk hidup. Dukungan lingkungan untuk makhluk hidup di Kabupaten Karawang dapat dilihat melalui beberapa upaya yang bertujuan untuk melestarikan alam dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Salah satu program penting yang mendukung hal ini adalah penanaman pohon mangrove di kawasan pesisir seperti di Desa Sukakerta dan di Desa Pasir Putih di Kecamatan Cilamaya Wetan. Selanjutnya itu yang ada nomor 3. Yang nomor 3, simpulan dukungan lingkungan. Kabupaten Karawang memiliki kondisi geografis yang mendukung kegiatan pertanian dan industri. Topografi wilayah yang sebagian besar berupa daratan rendah dan beberapa kawasan berbukit di wilayah selatan mendukung keberagaman ekosistem. Selanjutnya itu ada kondisi hidrologi yang didukung oleh aliran beberapa sungai besar. Dalam penggunaan lahan, Karawang menunjukkan transformasi yang signifikan dan sebagian besar wilayah digunakan untuk pertanian. Selanjutnya itu ada aspek teknis dan aspek teknologi. Aspek teknis itu ada pemilihan lokasi yang berdasarkan nilainya. Nah, yang pertama itu yang berdasarkan nilai itu ada kebutuhan. Nah, kebutuhannya itu ada pasar, bahan baku, tenaga kerja, tenaga listrik, iklim, dan ada jumlahnya juga. Nah, terus ada nilai lokasi yang ideal. Nah, terus ada lokasinya itu ada Ronggowaluyo, Ulekan, dan Galumas. Nah, untuk pasarnya itu nilai lokasi yang idealnya itu 25. Untuk Ronggowaluyo ada 30, untuk Ulekan ada 30, untuk Galumas juga ada 30. Nah, untuk bahan baku nilai lokasi yang idealnya itu ada 30, untuk Ronggowaluyo ada 25, untuk Ulekan ada 20, untuk Galumas juga ada 25. Nah, untuk tenaga kerjanya nilai lokasi yang ideal itu ada 20, Ronggowaluyo-nya 15, Ulekan 15, sedangkan Galumas itu ada 13. Nah, untuk tenaga listrik nilai lokasi yang idealnya itu ada 15, Ronggowaluyo ada 18, Ulekan ada 15, sedangkan Galumas itu ada 10. Nah, untuk iklim nilai lokasi yang ideal itu ada 10, untuk Ronggowaluyo ada 9, untuk Ulekan ada 5, dan untuk Galumas juga ada 5. Nah, terus untuk jumlahnya, untuk jumlah nilai lokasi yang ideal itu ada 100, untuk Ronggowaluyo ada 97, untuk Ulekan ada 85, dan untuk Galumas itu ada 83.
Nah, jadi untuk project ini yang lokasi yang dipilih itu ada Ronggowaluyo. Nah, dikarenakan lokasi tersebut memiliki nilai tertinggi yaitu 97 dari 100 jika dibandingkan dengan Ulekan dan Galung Mas yang masing-masing memiliki nilai 85 dan 83. 1.3 ada tata letak. Di sini bisa dilihat dari gambar. Di area depan ada kasir dan juga lemari display, kemudian di belakangnya ada kitchen area, dan di samping kirinya ada area dine-in atau area makan di tempat. Lalu di sekeliling area dine-in ada juga tempat parkir. 1.3 ada sarana dan juga prasarana. 1. Prasarana dengan tanah yaitu 1.100 meter persegi dikali 500.000 yang hasilnya adalah 550 juta rupiah. Untuk gedung ada 250 juta rupiah dan penyusutannya adalah 25 juta rupiah. Yang kedua ada sarana, di mana gedungnya adalah 250 juta rupiah dan juga penyusutan 25 juta rupiah. Pada 1.4 ada peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan. Di sini sudah dicantumkan yang bisa dilihat mulai dari tanah hingga sistem point of sale, di mana total dari harganya adalah 825 juta rupiah dengan total penyusutannya adalah 31.857.500 rupiah. Tentunya selain peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan, Golden Crunch juga memerlukan bahan baku untuk kelangsungan proses produksinya. Di sini sudah dirincikan bahan baku yang dibutuhkan oleh Golden Crunch, mulai dari bahan racikan hingga bahan menu lainnya atau cemilan, yang jumlah totalnya adalah Rp10.481.000. Pada 1.6 ada manajemen proyek. Di sini ada proses usaha yang akan dijelaskan oleh Golden Crunch. Pada bagian ini akan dijelaskan secara rinci proses usaha yang akan berlaku pada pihak eksternal yang terlibat dalam proses usaha di Golden Crunch. Yang pertama adalah pelanggan atau customer, di mana pelanggan Golden Crunch yang akan datang membeli produk dengan berbagai pilihan yang bervariasi dan juga jenis saus yang bisa disesuaikan dengan selera dan juga mendapatkan pelayanan yang selayaknya. Yang kedua adalah pemasok atau supplier, perusahaan atau individu yang kedua adalah pemasok atau supplier, di mana ini merupakan perusahaan atau individu yang menyediakan bahan, peralatan, dan juga barang-barang untuk diolah atau dipakai di Golden Crunch. Selanjutnya 1.7 adalah sumber daya manusia yang dibutuhkan. Tentu ketika kita memiliki suatu usaha, kita membutuhkan suatu tenaga kerja untuk kelangsungan operasional. Di sini Golden Crunch sudah menyusun struktur organisasi yang diharapkan dapat menunjang suatu usaha yang akan dijalankan. Di sini sudah disusun 4 posisi. Yang pertama ada store manager, manajer keuangan, kasir, dan juga koki. Di mana tugas ini berbeda-beda. Yang pertama, store manager bertugas untuk memastikan operasional berjalan dengan baik sehingga mencapai target omset yang sudah ditargetkan. Kemudian yang kedua adalah manajer keuangan dengan tugas membuat laporan keuangan dan membantu perancangan keuangan. Ketiga adalah kasir yang bertugas untuk menerima transaksi sekaligus pelayanan yang baik dan memahami kebutuhan pelanggan. Yang keempat adalah koki dengan tugas untuk membuat dan menyajikan makanan atau menu yang sudah tersedia. 2. Aspek teknologi. 2.1 Mesin dan peralatan teknologi. Di sini bisa dilihat dari gambar yang sudah ada dan dicantumkan, ada mesin dan teknologi yang digunakan dalam pendirian Golden Crunch, dimulai dari tanah hingga point of sale, di mana dengan total harga
adalah 840 juta rupiah, 825.000 rupiah. Dan total penyusutannya adalah 31 juta rupiah, 850 juta 500 rupiah. 2.2 Sistem teknologi yang akan digunakan. Adapun mesin dan juga teknologi yang digunakan dalam Golden Crunch adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sistem pemesanan online seperti platform, aplikasi mobile atau website, serta bekerja sama dengan Grab, Gojek, dan juga Shopee Food. Yang kedua adalah sistem keuangan dan juga akuntansinya dengan pembuatan laporan keuangan, pencatatan transaksi melalui Microsoft Excel. Dan yang ketiga ada sistem manajemen persediaan, di mana ini untuk pengelolaan stok bahan baku dan produk jadi, untuk pemantauan persediaan secara akurat dan menghindari kekurangan atau kelebihannya stok. Dan terakhir ada sistem point of sales, di mana ini selain memproses transaksi penjualan, juga mengumpulkan data pelanggan, melacak penjualan, serta mengelola inventaris. Yang selanjutnya ada aspek finansial. Yang pertama adalah biaya prainvestasi sebesar 100 juta rupiah, dan yang kedua ada biaya investasi seperti yang sudah dijabarkan di sini dari mulai tanah hingga point of sale, di mana total harganya adalah 840.825.000 rupiah, dan total penyusutannya adalah 31.857.500 rupiah. 3. Biaya operasional dengan penjabaran sebagai berikut. Biaya bahan bakunya adalah 10.481.000 rupiah. Biaya operasionalnya adalah 17 juta. Biaya lainnya adalah 3.157.595 rupiah, dengan totalnya adalah 971.463.595 rupiah. Kemudian untuk modal sendirinya adalah 971 juta rupiah, 463.595 rupiah. Modal pinjaman adalah 0. Modal dasar adalah 1.200 juta rupiah. Modal ditempatkan adalah 1 miliar. Modal disetor adalah 971 juta 463 rupiah. Modal disetor adalah 971 juta rupiah, 463.595 rupiah. 7.2 Cash flow cash of capital. Perhitungan penyusutannya adalah dengan investasi dibagi dengan umur ekonomis, yaitu hasilnya adalah 240 juta rupiah, sehingga estimasi dari laporan laba ruginya adalah pendapatan sebesar 700 juta rupiah. Biaya yang keluar, total biaya adalah 28.481.000 rupiah, dan penyusutan 240 juta rupiah, sehingga totalnya adalah 268.482.000 rupiah. Sehingga laba sebelum pajaknya adalah 431.519.000 rupiah. Karena ada pajak 0,5%, jadi laba setelah pajaknya adalah 429.361.405 rupiah. Di sini dicantumkan cash flow selama umur ekonomis, di mana kami mengambil umur ekonomisnya adalah 5 tahun, dimulai dari 2023 hingga tahun 2027. Di sini total IAP-nya adalah 2.224.361.405 rupiah. Dengan total profits adalah 3.409.361.405 rupiah. Dan total persen value of proceeds-nya adalah 2.340.343.365 rupiah. Sehingga aliran kas masuk bersihnya adalah dari perhitungan IP ditambah penyusutan yang hasilnya adalah 669.361.405 rupiah.
8.3 adalah analisis kelayakan. 8.3.1 break even point atau BEP. Di sini rata-rata jumlah per unitnya adalah 15.600, kemudian fixed cost-nya adalah Rp30.638.595 dengan harga Rp20.000 dan variable cost-nya adalah 15.600. Untuk menghitung BEP per unit, rumusnya adalah fixed cost dibagi dengan harga dikurangi dengan variable cost sehingga didapatkan hasil BEP unitnya adalah 6.963 unit. Selanjutnya ada BEP dalam rupiah. Untuk menghitung BEP dalam rupiah, rumusnya adalah fixed cost dibagi dengan 1 dikurangi variable cost dibagi dengan harga, yang hasilnya adalah 139.266.340 rupiah. Dalam perhitungan BEP yang telah dilakukan, bahwa selanjutnya yaitu payback period, biasa kita singkat sebagai PP. Jika kas bersihnya sama dengan rumus investasi dibagi kas bersih per tahun dikali 1 tahun. Di sini dengan jumlah payback period dengan kas bersihnya itu 22,08 bulan sama dengan 1 tahun 10 bulan. Jika kas bersihnya berbeda yaitu investasi dikurang prosit pertama, maka jika sudah dikurang prosit pertama tidak bisa dikurang prosit kedua, maka kita lanjut prosit pertama dibagi dengan tahun kedua, maka dapat menghasilkan payback period jika kas bersihnya berbeda itu 9,3 bulan sama dengan 9 bulan. Dengan kesimpulan, payback period dari kas bersih yang sama adalah 1 tahun 10 bulan, sedangkan payback period dari kas berbeda adalah 9 bulan. Selanjutnya yaitu average rate of return atau biasa kita singkat sebagai ARR. Untuk menghasilkan nilai ARR membutuhkan rumus rata-rata IT dibagi rata-rata investasi. Kita harus mencari rata-rata IT terlebih dahulu dengan rumus rata-rata IT sama dengan total IT per umur ekonomis atau biasa dengan simbol N. Rata-rata IT di sini menghasilkan dengan jumlah 444.872.281 rupiah dengan rata-rata investasi yang memiliki rumus investasi dibagi 2 yaitu menjadi nilai 600 juta rupiah. Jadi ARR di sini menghasilkan nilai 0,74 sama dengan dibulatkan menjadi 74%. Kesimpulannya, hasil akhir dari perhitungan ARR adalah 0,74, maka dibulatkan menjadi 74%. Selanjutnya ada Net Present Value atau biasa kita singkat sebagai NPV. NPV di sini, jika bernilai positif maka investasi diterima. Jika NPV bernilai negatif maka investasi ditolak. Jika kas bersihnya sama, yaitu membutuhkan rumus NPV sama dengan 650 juta rupiah dibagi 1 plus 0,2 akar 1. Selanjutnya sampai dengan akar 5 atau biasa kita singkat atau biasa kita sebut sebagai tahun. Maka NPV di sini dengan kas bersihnya sama yaitu 1.897.888 rupiah. Jika kas bersihnya berbeda, maka NPV-nya itu merupakan prosit pertama sampai prosit kelima itu berbeda. Nah, yang dibaginya itu dengan diskon faktor pada tabel di samping ini dengan 20%. Maka NPV dengan kas bersihnya berbeda menghasilkan dengan jumlah 830
Rp4.343.365. Bisa kita lihat pada tabel di samping. Selanjutnya yaitu internal rate of return atau biasa kita singkat sebagai IRR. Bisa kita lihat pada tabel di samping. Jika IRR lebih besar dari bunga pinjaman, maka investasi diterima. I1 merupakan tingkat bunga 1, di mana diskon faktor yang menghasilkan NPV 1. I2 merupakan tingkat bunga 2, di mana diskon faktor yang menghasilkan NPV 2. Di sini sudah menghitungkan rata-rata kas bersih dengan jumlah Rp681.872.281 dengan perkiraan payback period sama dengan 1,759 dengan perkiraan payback period 1,759. Bisa kita lihat pada tabel A2. Selanjutnya yaitu P1 sama dengan 38%, P2 sama dengan 39%, C1 sama dengan Rp224.447.667 dengan C2 sama dengan Rp123.859.461. Jika IRR lebih besar dari bunga pinjaman, maka investasi diterima. Jika IRR lebih kecil dari bunga pinjaman, maka investasi ditolak. Berikut adalah perhitungan dari nilai NPV positif yang menjadikan C1 dengan hitungan DF 48%. Maka total PP di sini yaitu Rp1.076.140.539. Berikut adalah interpolasi dan initial investment dari perhitungan IRR. Maka IRR di sini menghasilkan 0,645 sama dengan 64,5%. Maka kesimpulannya, jadi perhitungan akhir dari IRR merupakan 64,5%. Selanjutnya yaitu Profitability Index atau biasa kita singkat sebagai PI dengan rumus jumlah PPI kas bersih dibagi PPI investasi dikali 100%. PI di sini menghasilkan nilai 2,8 lebih besar dari 1. Maka Profitability Index atau biasa disingkat sebagai PI sama dengan 2,8 kali. Kesimpulan dari Profitability Index PI yaitu hasil perhitungan menunjukkan bahwa kas masuk lebih besar dibandingkan dengan kas keluar. Profitability Index lebih besar dari 1, maka hasil usul investasi dapat diterima. Selanjutnya yaitu simpulan hasil kajian finansial. Yang pertama, payback period menghasilkan pengukuran 9 bulan maka dinyatakan baik. Yang kedua itu average rate of return atau biasa kita singkat sebagai ARR, hasil pengukuran dengan 74% maka dinyatakan baik. Net present value NPV, hasil pengukuran Rp830.343.365 dinyatakan baik. Selanjutnya internal rate of return IRR dengan hasil pengukuran 64,5% dinyatakan baik. Profitability Index PI dengan hasil pengukuran 2,8 kali maka dinyatakan baik. Selanjutnya itu penutup. Dengan kesimpulan yang pertama, aspek legal, perusahaan telah memenuhi
beberapa dokumen legal seperti izin perdagangan, pajak, dan izin tempat usaha. Struktur organisasi yang jelas mendukung operasional usaha. Yang kedua, aspek manajemen organisasi. Struktur organisasi dirancang dengan jelas, uraian tugas yang spesifik, pengelolaan yang terstruktur dapat mendukung operasional bisnis yang efisien. Yang ketiga yaitu aspek pasar dan peluang bisnis. Potensi pasar mencakup mahasiswa, masyarakat sekitar, pelajar, karyawan dengan perkiraan konsumen harian sebanyak 108 orang. Selanjutnya, aspek sosial dan ekonomi. Tradisi, budaya, dan kehidupan sosial yang kaya menjadi nilai tambah untuk mendukung keberlanjutan usaha. Aspek lingkungan, lokasi Karawang yang strategis dengan iklim tropis mendukung pertanian dan industri. Aspek teknis dan teknologi, lokasi usaha dipilih di Jalan Ronggo Waluyo karena aksesibilitas dan biaya operasional yang kompetitif. Aspek finansial, total kebutuhan modal sebesar Rp971.463.595 yang mencakup biaya investasi dan operasional. Secara keseluruhan, bisnis Golden Crunch layak untuk dijalankan karena potensi pasar yang besar, dukungan sosial ekonomi, dan analisis finansial yang menunjukkan profitabilitas. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.